pelit, keluarganya juga pelit ya. Atau suami yang antawali sama seperti psikopat. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sophia Yerusalem dalam berita kesayangan Anda, Dunia dalam Sophie. Seperti biasa, pada kali ini saya akan membahas seputar dunia perempuan. Catatan seorang istri. Ya, bagaimana seorang istri bertahan terhadap suaminya yang antawali selama 6 tahun. Antawali adalah sebutan untuk pria yang sangat kikir dan pelit. Antawali adalah sebutan untuk pria yang sangat kikir dan pelit. Pada kali ini saya akan menghadirkan narasumber kepercayaan dari kita bernama Ibu Larva. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara mendeteksi pasangan Anda. Deteksi dari keantawalian. Dari matanya. Apakah matanya ceria dan bersinar, atau matanya sedih karena menderita? Ada pepatah yang mengatakan bahwa mata adalah cerminan hati. Yang kedua, kulitnya. Apakah kulitnya ini terang, kenyal, lembab, atau kulitnya ini kering, kusam, dan keriput? Ketiga, dari pakaiannya. Apakah pakaian ini harum dan bersih, atau kumel dan dekil? Keempat, inilah yang paling penting, wataknya. Jika seorang istri lebih tenang, menyenangkan, dan bersahabat, tandanya suami Anda tidak pelit. Tapi jika dia seperti orang gelisah dan bawaannya bingung aja, itu kalian sudah positif terkena virus suami antawali. Baiklah, pada kali ini langsung saja saya akan menghubungi Ibu Larva. Baik, selamat sore. Iya, halo, selamat sore. Selamat sore, Ibu Larva. Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa saya berbicara? Anda mau bicara dengan siapa ya, Mbak? Ya, saya mau bicara dengan Ibu Larva, korban antawali, benar kan? Iya. Ya, betul, Mbak. Baik, Ibu Larva bisa ceritakan bagaimana Ibu bisa menikah dengan suami antawali? Ya, namanya juga bucin ya, Mbak. Jadi susah dibilangin. Pada saat itu, saya menerima dia dengan sepenuh hati dan mengabaikan kebiasaan buruknya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya saya menyadari bahwa saya ini terjebak. Wah, dia itu antawali. Wah, dia itu antawali. Atas dasar apa Anda menilai bahwa suami Anda itu antawali? Dia itu sayang banget kalau ngasih duit. Terus dia itu kalau ngasih duit itu cuma 10.000 per hari dan harus ada laporannya. Jadi saya catat setiap hari itu ada laporannya. Nah, ini yang ingin saya ceritakan yang banyak sekali orang nggak tahu. Pernah suatu hari itu saya beli ikan bandeng seharga 15.000 per ekor. Nah, ini yang lucu ya. Pada malam harinya saya kasih lihat laporannya. Kan setiap kali saya belanja pasti saya tuliskan ini berapa gitu kan. Nah, setelah dilihatnya, tiba-tiba aja dia marah ke saya. Katanya, kenapa belinya mahal banget 15.000? Coba kalau kamu beli di pasar, itu harganya bisa 5.000 loh per ekor, katanya gitu. Dalam hati saya, iya juga sih. Tapi ya minimal kalau belinya 2 ton. Kemudian apa yang Anda rasakan? Yang pasti saya sangat menderita sekali ya, Mbak. Saya sangat tertekan, sehingga saya tidak lagi bisa mengenal siapa diri saya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan, karena semuanya serba terbatas, sangat terbatas. Bahkan dia juga
membatasi saya dengan keluarga saya. Batas maksudnya apa ya Mbak? Batas. Ya, bisa tolong ya nggak bisa ketemu sama keluarga saya, itu yang pertama. Sekarang gini deh Mbak, kita kencing aja bayar, ya kan? Apalagi saya mau ke rumah keluarga saya. Sekarang kalau mau ke sana, saya naik angkot bayarnya pakai apa? Pakai daun. Kalau saya naik motor, beli bensin, belinya pakai apa? Pakai daun. Enggak kan? Apalagi saya ini kan orang Betawi, jadi pasti yang namanya kemana-mana itu saya sudah dikasih pesan harus bawa makanan. Kalau nggak bawa makanan ya sayanya malu. Disitulah maksud dari kata batasan. Lalu mengapa Anda masih bertahan dengan suami Anda yang antawali? Ya, saya bertahan itu karena sesuai dengan prinsip saya Mbak. Saya ingin menikah itu kalau bisa sekali seumur hidup. Yang kedua karena faktor anak-anak. Saya punya 2 anak perempuan dan saya berharap bagaimana caranya agar saya bisa mempertahankan pernikahan saya. Lalu bisa Anda ceritakan bagaimana cara Anda bertahan hidup serumah dengan pria yang sangat antawali? Saya bertahan itu satu, sangat-sangat hemat. Selama 6 tahun saya cuma makan singkong. Dalam pengertian tanda kutip ya, maksudnya saya tetap makan nasi, tapi untuk mengganjal perut saya agar tidak kelaparan, agar tidak jajan, gak beli bakso, beli nasi goreng, beli ketoprak, atau tidak minta makanan yang suami saya beli dari luar, maka saya setiap hari pasti tuh beli singkong. Singkong kan waktu itu murah, cuma 3.000 per bungkusnya di tukang sayur. Yang kedua, saya mencoba untuk memberdayakan diri saya sendiri dengan cara menjadi guru ngaji. Kedua, saya membuka les privat, les matematika, les bahasa Inggris. Ketiga, saya jualan sabun yang saya ambil dari kakak ipar saya. Dan saya jualan obat herbal. Dan yang terakhir itu saya kerja di sablon. Jadi intinya cari uang dah buat makan saya sama anak saya. Anda mengatakan bahwa Anda akan tetap mempertahankan pernikahan Anda. Ya Ibu Larva, Anda mengatakan bahwa Anda bertahan, tapi mengapa akhirnya Anda bercerai? Ya, karena dia lebih sayang sama uangnya daripada ngobatin saya. Oh, jadi pada waktu itu Anda sakit? Iya, waktu itu saya pendarahan, terus waktu itu saya pendarahan, keguguran anak ketiga. Kemudian saya ke rumah sakit Anggrek Kelapa II. Saya coba telepon dia buat datang ke rumah sakit, bayar rumah sakit, tapi dia nggak mau. Pulang-pulang ternyata rumah sudah bersih, dia kabur dan membawa kedua anak saya. Kemudian akhirnya kita bercerai. Tapi sekarang anak-anak udah sama saya sih. Kemudian pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan? Pelajaran yang saya dapat dari kehidupan saya ini adalah bahwa pasti, dan itu merupakan sebuah kepastian, pasti kita akan tetap berpisah dengan suami kita, apakah itu dengan bercerai ataupun dengan kematian. Maka jika kita meninggal lebih dulu maka itu bagus. Tapi masalahnya jika suami kita meninggal atau kita bercerai, kita mau makan apa? Jadi kita harus bisa memberdayakan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang demi kita dan juga demi anak-anak. Bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang demi kita dan juga demi anak-anak kita. Mungkin Ibu Larva bisa memberikan pesan kepada kita semua bagi penonton Dunia Shopee.
Pesan saya kepada para bucin, jangan beli kucing dalam karung. Karena kasihan diri kita, kasihan anak-anak kita, pendidikannya, makanannya, kedepannya. Kita harus lebih selektif lagi dan mengenal lagi keluarganya seperti apa, karena antawali itu biasanya dari lingkungan. Biasanya kalau dia pelit, keluarganya juga pelit ya. Saya mau kasih tahu, ini yang paling penting ya, harus di highlight, garis bawahi, bahwa orang yang antawali atau suami yang antawali sama seperti psikopat. Bedanya dia membunuh secara perlahan. Jadi dulu pernah dia punya teman juga, dia punya teman dan istrinya teman saya. Ini kisah nyata ya, rumahnya di daerah Kembangan. Dia meninggal karena tertekan, bingung nggak tahu mau ngomong sama siapa lagi. Akhirnya dia pendam sendiri, tiba-tiba aja tangannya jadi kaku, akhirnya dia meninggal. Beberapa bulan kemudian suaminya menikah lagi dan tidak ada penyesalan sama sekali. Di situ pelajaran yang bisa saya ambil, kalau bukan kita yang sayang sama diri kita, siapa lagi? Jadi mari wanita, sayangi diri kalian dengan memberdayakan diri kalian semaksimal mungkin. Kalau bukan kita yang sayang sama diri kita, siapa lagi? Jadi mari wanita, sayangi diri kalian dengan memberdayakan diri kalian semaksimal mungkin. Baik, terima kasih atas keterangannya dan sharing kepada para pemirsa Dunia Sophie, Ibu Lava. Untuk menutup acara ini, saya akan memberikan quote. Woman must not depend upon the protection of men, but she must be taught to protect herself. Susan B. Anthony. Yang artinya adalah bahwa wanita tidak harus bergantung pada perlindungan dari seorang laki-laki, melainkan dia harus diajarkan bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Lava. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Dunia Sophie. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.